Ya, kembali lagi kita akan bahas tentang sekarang gagal jantung ya. Nah, sebelum bahas tentang gagal jantung, kita harus tahu dulu jantung itu kayak gimana sih fungsinya dan mompaknya apa sih itu gagal jantung. Nah, ini kita lihat ada jantung ya. Jantung itu ada ruang. Nah, ruang itu isinya darah. Ya, ini kebetulan jantung yang sebelah kiri yang kita lihat itu ya. Nah, itu mompa ini mompa ke seluruh tubuh. Nah, yang jadi masalah tuh kalau otot jantungnya itu gagal pompa, nah itu disebut gagal jantung. Gagal jantung tuh bukan satu doang penyakit ya, bukan satu gejala doang, tapi dia sindroma dari kumpulan gejala sehingga dia bisa ditegakkan gagal jantung. Gagal jantung ini memang fase akhir ya. Nah, bagaimana bisa terjadi gagal jantung? Sebenarnya banyak faktornya. Nah, kita lihat faktor penyebabnya gagal jantung. Nah, ini dia. Biasanya dari katup jantung. Tadi kita lihat katup ya, katup jantung itu ada 4 katup ya. Itu bisa bermasalah katupnya atau bocor katupnya atau dia katupnya rapat tuh karena sering sakit gigi misalnya tapi nggak diobatin, jadi dia sering radang tenggorokan, akhirnya jadi kuman rematiknya itu bisa menginfeksi bagian katup jantung ya. Rheumatic heart disease ya. Jadi dia jantung rematik tuh bagian katup jantungnya tuh kaku, dia rapat. MS biasanya mitral stenosis ya. Terus ada perikarditis dan sebagainya itu karena infeksi ya. Terus ada lagi dia karena aliran listriknya yang nggak beraturan, nanti kita bahas untuk aliran listriknya. Jadi pompa jantungnya dia bisa lebih lambat atau dia lebih cepat atau cuman getar-getar doang jadi dia nggak mompa ya, jantungnya nggak mompa, itu gagal pompa. Nah, itu disebut juga gagal jantung juga dari sana. Pokoknya semua yang masalah di jantung itu fase akhirnya ujung-ujungnya itu bakal jadi gagal jantung ya kalau ini tidak diobati dari awal ya. Apalagi penyebab gagal jantungnya, nah ini juga nih ada nih ischemic heart disease, maaf. Jadi bagian jantung itu dia ada pembuluh darah, nanti kita bahas pembuluh darah yang menutrisi bagian otot jantung itu kehambat biasanya, atau pembuluh darah koronernya itu menyempit. Sebabnya macam-macam, bisa dari kolesterol, bisa dari gula, atau mungkin memang ada infeksi, atau dia pembuluh darah kaku karena usia. Itu juga bisa mengakibatkan otot jantungnya juga rusak ya. Nanti kita bahas yang itu. Ada juga toxic damage, mungkin dia obat-obatan yang jangka panjang, yang bisa mengakibatkan pembuluh darah itu rusak. Itu juga bisa jadi ya. Terus nah kita bahas dulu ini anatomi jantung ya. Nah, ini dia. Jadi jantung itu agak cepatan aja. Ada 4 ruang. Nah, ini ya 4 ruang jantung ya. Ada yang sebagian kiri dan bagian kanan ya. Nah, jadi kalau nah ini ya dia mompa itu barengan, yang bagian kiri bagian kanan. Yang bagian kiri itu mompanya ke sebagian paru, yang bagian kanan itu memompa ke paru, yang bagian kiri itu mompa ke seluruh tubuh. Dan di tengah-tengahnya ini ada jantung kiri dan jantung kanan, di tengah-tengahnya itu ada pembatas. Jadi dipisah darah yang kaya akan CO2 yang habis dari seluruh tubuh masuk ke jantung, biasanya disebut vena, itu warnanya akan warna biru, itu banyak CO2-nya. Itu akan dipompa ke bagian paru untuk dibersihin, dibuang CO2-nya dari napas sehingga akan diganti dengan oksigen. Oksigen akan masuk ke jantung bagian kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini pembatasnya. Dan kalau memang dia punya kelainan jantung bawaan, pembatas ini tuh ada bolongnya, namanya ventricle septal defect. Jadi ada lubang di antara pembatas ini. Jadi darah yang kaya oksigen akan tercampur dengan darah yang CO2. Kalau di pembatasnya bolongnya gede, sehingga yang banyak yang karbon dioksida itu akan dipompa ke seluruh tubuh, dia akan gampang sesek ya. Gitu. Ini ya. Nah, ini pembatasnya. Oke. Nah, ini katup jantung bagian kanan ya. Jadi kalau dia ada masalah, nah ini katup jantung yang bagian dari kanan mompa ke bagian paru-paru. Jadi kalau dia ini rusak, jadi katup yang bagian ini rusak, pembuluh darah yang dari paru-paru itu nggak nyampe ke paru-paru, aliran darahnya balik lagi ke bagian jantung kanan itu akan balik lagi ke bagian tungkai, makanya kakinya itu akan bengkak. Jadi jantung kanan itu
tidak sesek, tapi kaki itu pada bengkak, perut itu begah, aliran darahnya kesumbat, apa namanya, congestive liver juga bisa. Jadi bagian hati itu bengkak juga karena banyak cairannya, air tertumpuk di bagian lambung, jadi asites, jadi cepat begah. Jadi kerusakan hati bisa dari sana, dari jantung ya, gitu. Masalahnya ini aliran darah yang ke arah paru itu balik lagi ke kaki ya. Yang rusak ke paru dipompa tapi dia gagal jantung kanan, sehingga dia darah itu gagal dipompa ke paru-paru akan balik gitu ya. Ini aortik. Nah ini otot jantung. Ini dia masalahnya, paling sering itu masalahnya di bagian otot ya. Otot jantung itu dia mompanya nyilang begini ya, itu udah ototnya banyak banget otot di situ. Jadi kalau dia ada kerusakan ototnya sedikit, itu otot yang lain juga bisa membantu. Nah ini listrik jantung yang tadi nih. Jadi jantung itu mompa bisa seirama itu karena ada listrik jantung ya. Ya, karena tapi kalau ada kelainan listrik jantung ya, takikardi, bradikardi atau dan sebagainya, pokoknya listriknya bermasalah sehingga pompa jantung itu tidak seirama, atau dia cuman getar-getar doang saking cepatnya jadi nggak kepompa, itu juga bisa bikin gagal jantung. Oke, ini tadi ya yang sebelah kanan itu warna ungu, yang sebelah kiri warnanya merah, karena memang banyak yang oksigen di sebelah kiri, yang kayak akan CO2 itu sebelah kanan, dan itu akan dipompa ke seluruh tubuh, ke bagian paru yang bagian kanan, yang kiri ke seluruh tubuh. Nah ini ya dipompa ke bagian paru yang untuk jantung sebelah kanan, yang sebelah kiri itu akan dapat dari darah dari bagian paru-paru setelah yang banyak oksigen yang masuk nih, darah yang merahnya masuk ke bagian jantung sebelah kiri. Dari jantung sebelah kiri itu akan dipompa lagi sama otot jantung sebelah kiri. Otot jantung sebelah kiri itu paling besar ya untuk memompa ke seluruh tubuh gitu. Jadi kalau gagal pompa di bagian jantung sebelah kiri itu akan sesek. Kenapa? Karena aliran darah yang harusnya dari paru-paru dipompa ke seluruh tubuh, dia akan balik lagi ke bagian paru, sehingga paru itu akan kerendam, akut lung edem. Jadi paru-parunya rendam air sehingga dia untuk tiduran tuh sesek. Jadi harus ada setengah duduk biar aliran airnya itu di bawah, gak kerendam paru-parunya gitu ya. Nah ini dia pembuluh darah koroner tadi. Kalau pembuluh darah ini kesumbat, aliran oksigen atau nutrisi yang menutrisi otot jantung itu akan membuat otot jantungnya cedera, iskemik ya. Jadi di sini itu otot-otot jantungnya bakal rusak, sama kayak sawah. Kalau aliran irigasinya tersumbat, maka sawah itu akan mati ya. Tapi kalau irigasinya dibuka, maka perlahan-lahan sawah itu akan hidup lagi. Sama otot jantung juga, dia bisa hibernasi, jadi diem dulu. Kalau aliran sawahnya dibuka, ini lagi apa namanya, otot jantungnya mudah-mudahan yang rusak itu bisa kembali lagi. Itulah namanya perlunya pasang ring, dan itu biasanya di awal-awal cepat dibuka biar otot jantungnya itu nggak lama tersumbat dan nggak lama rusak gitu. Pasang ring jantung tuh di situ, di coronary artery ya. Oke. Sip. Nah jadi gagal jantung itu dari sana ya. Nah ini dari echo ya. Jadi jantung tuh pompanya kalau di USG itu seperti ini ya nih. Nah jadi yang atas sama yang bawah itu kepompa gitu ya. Tuh kepompa. Katup jantungnya itu bisa nempel ke dinding jantung tuh yang bagian atas. Tapi kalau udah gagal jantung, pompanya udah jelek, nah katupnya cuma di sini aja tuh. Ini ruang jantungnya melebar gitu ya. Jadi dia pompanya ke seluruh tubuh itu nggak maksimal, sehingga EF-nya itu kurang dari 50%. Maksudnya pompa jantungnya kurang dari 50% gitu. Ini juga sama ya. Nah ini juga sama nih yang terakhir. Nah jadi ruang jantungnya gede banget gitu, udah ada pembengkakan jantung sehingga pompa jantungnya yang di akhir tadi itu dia kurang dari cuma 30% ke bawah. Jadi cuma gitu doang. Katupnya tuh nggak nyampe, katupnya juga nggak nyampe ke bagian dinding jantung bagian atas. Nah ini dari echo ya. Oke, itulah pentingnya USG dan pentingnya diperiksa jantung. Jangan sampai jantung itu udah rusak, jadi kita harus jaga, sayangi jantung kita. Jangan lupa jogging dan istirahat. Oke, sehat terus.